Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau dan taman di Jakarta, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan tak tanggung-tanggung, anggaran besar pun digelontorkan untuk mewujudkan hal ini. Pesatnya pembangunan di Jakarta memang telah mengancam dan menghilangkan keberadaan ruang terbuka hijau dan taman di Jakarta akibat dampak pembangunan ekonomi maupun prasarana kota. Padahal di sisi lain, taman dan ruang terbuka hijau memiliki peran yang sangat penting bagi paru-paru kota dan nilai estetika, selain tempat sebagai sarana interaksi bagi warga. Dengan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau dan taman di Jakarta, mau tak mau membuat Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya untuk membenahi kondisi ruang terbuka hijau dan taman yang ada di Jakarta. Tak tanggung-tanggung, anggaran besar digelontorkan untuk meningkatkan ruang terbuka hijau dan taman di Jakarta, baik secara kuantitas maupun kualitas. Di mana pada tahun 2014 ini saja, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan anggaran sebesar 2,467 triliun rupiah yang bersumber dari APBD yang akan diwujudkan dalam 2.264 item kegiatan melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Dari anggaran dan kegiatan sebanyak itu, mayoritas kegiatan dilakukan untuk menciptakan ruang terbuka hijau dan taman baru, diantaranya melalui kegiatan pembebasan lahan. Untuk tahun ini kami dinas dan suku dinas di 5 wilayah kota itu mengelola 2,467 triliun dengan 2.264 kegiatan. Itu secara keseluruhan baik dari sekretariat TU dan juga bidang fisiknya. Bidang fisik pasti akan jauh lebih banyak. Hanya yang untuk 2014 ini memang yang terbanyak adalah pembebasan lahan, Pak. Ya. Kalau dikatakan ya, tapi kita terus saja untuk upayakan secara legalnya bagus dan pelaksanaannya juga mudah-mudahan bisa lancar. Di mana target penciptaan ruang terbuka hijau dan taman pada tahun 2014 ini adalah sebanyak 64 buah, dengan perincian sebanyak 6 buah untuk taman pemakaman dan 58 buah untuk ruang terbuka hijau dan taman dengan total lahan seluas 2 hektar. Meski untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta memiliki kendala terkait pembebasan lahan, lantaran lahan yang akan dibebaskan harganya cukup besar atau di atas nilai jual objek pajak atau NJOP. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta telah membentuk tim guna menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Selain itu, Pemprov juga menggandeng pihak swasta dalam program kemitraan untuk menciptakan taman dan ruang terbuka hijau baru. Tak hanya itu, Pemprov melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta juga telah melakukan refungsi lahan dengan melakukan penertiban dan pengembalian fungsi lahan yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan ekonomi dan dikembalikan sesuai dengan fungsinya, salah satunya menertibkan SPBU yang selama ini berdiri di jalur hijau. Selain melakukan kegiatan pembebasan lahan, pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta juga melakukan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau dan taman dengan melakukan penataan dan redesign agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga. Penataan dan redesign itu sendiri disesuaikan dengan ciri khas dan budaya lokal di sekitar lokasi taman dan penambahan fasilitas seperti wifi, sarana bermain anak, sarana olahraga dan sebagainya sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya, perbaikan ya. Nah, jadi upaya pada waktu kita menilai kurang saat ini, maka Dinas Pertamanan dan Pemakaman bersama-sama mudah-mudahan dengan masyarakat itu ada redesign mungkin ya, bersama-sama ya dengan paradigma shareholder, mungkin ada masukan-masukan dari profesional, bagaimana sih yang berkualitas itu. Kami sangat terbuka sekali gitu. Di samping kami berupaya dengan melakukan dengan APBD, dengan konsultan dan lain sebagainya gitu. Dari konsep redesign itu kita wujudkan di lapangannya bagaimana.
Sementara itu, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai, selain anggaran yang cukup besar untuk menciptakan ruang terbuka hijau dan taman baru, juga dibutuhkan keberanian dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi lahan hijau yang selama ini telah terlanjur digunakan untuk kepentingan bisnis dengan memutuskan kontrak kerjasama penggunaan lahan yang tidak menguntungkan kepentingan masyarakat, selain memperketat pengawasan lahan-lahan hijau yang telah ada saat ini agar tidak kembali berubah fungsi. Hal lain yang kita perlu dorong adalah lahan hijau yang milik pemerintah kota yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kalau berani, eksekusi, putuskan kontraknya, tarik kembali. Persis apa yang dilakukan oleh Ibu Risma di Surabaya. Kalau selama ini kerjasama itu tidak menguntungkan dan lebih menguntungkan pihak-pihak lain, kenapa pemerintah harus melepaskan, ambil saja? Jadi pertanyaannya kadang-kadang jangan-jangan kontrak itu didasarkan kepada kepentingan oknum-oknum tertentu yang di masa waktu tertentu membuat kerjasama. Artinya apalah arti sebuah areal yang sebetulnya bisa dimanfaatkan tiba-tiba dikelola oleh pihak ketiga tapi nilai manfaatnya sangat kecil. Atau yang lain yang sebetulnya yang kita tunggu-tunggu itu adalah gaungnya dari Pak Wagub misalnya untuk membongkar misalnya beberapa rumah dinas atau kantor-kantor yang ini untuk mau dihijaukan. Nah, sebetulnya tergantung niat dan kemampuan. Ruang terbuka hijau memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bukan hanya dalam dimensi lingkungan kota dan estetika, namun juga dalam dimensi sosial dan budaya. Karenanya kita semua wajib menjaganya agar tidak tergerus kepentingan ekonomi semata yang kelak justru akan menyengsarakan kita. Saya Deborah Pungus, sampai jumpa.